Pria itu dikenal sebagai pecundang dan siswa yang gagal. Namun adiknya adalah gadis jenius yang dielu-elukan semua orang. Namun saat ini, tidak ada yang tahu bahwa dalam mimpinya, ia bisa mempelajari berbagai keterampilan. Ketika dia sedang menyerap kemampuan baru, suara ketukan pintu yang keras membawanya kembali ke kenyataan. Adik perempuannya yang jenius mendesaknya untuk makan. Jangan biarkan ayah dan ibu menunggu lama. Saat pria itu masih mengenang bagaimana adiknya dulu sangat lengket dengannya, adik perempuannya sudah berbalik pergi. Namun, ia tidak menyadari bahwa adiknya telah melihat tubuhnya yang basah karena keringat dan berotot. Pria itu kembali ke kamarnya untuk mengganti baju basahnya. Namun, ia terkejut melihat dirinya di cermin. Kapan otot-ototnya menjadi begitu menonjol? Rasa lelah dari latihan tadi langsung menghilang. Tidak hanya itu, semua keterampilan bertarung yang ia dapatkan dalam mimpi juga masih dia ingat. Apakah kemampuan dalam mimpinya benar-benar bisa dibawa ke dunia nyata? Tak lama kemudian, dia selesai mengganti bahwa standar untuk penari bela diri tingkat pertama adalah nilai energi 1,5. Indeks kekuatan bertarungnya adalah 150. Sedangkan tingkat kedua memerlukan nilai energi 15. Indeks kekuatan bertarungnya mencapai 1500. Untuk tingkat ketiga, diperlukan nilai energi 100. Dan indeks kekuatan bertarungnya mencapai 10.000. Yang lebih mengerikan, penari bela diri tingkat keempat membutuhkan nilai energi 200. Dan indeks kekuatan bertarungnya mencapai 100.000. Uji kekuatan yang ada di samping. Dia langsung mengambil posisi untuk mencoba. Pikirannya secara otomatis mengingat semua keterampilan bertarung yang dipelajari dari mimpi. Dia mendorong dengan keras menggunakan kaki kanannya. Di saat berikutnya, dia memukul boneka mekanis dengan seluruh kekuatannya. Boneka itu bergoyang tanpa henti. Angka serat dengan tidur 1 jam. Sudah meningkat sebanyak ini dalam energi dan kekuatan bertarung. Pria itu memutuskan untuk segera kembali tidur. Dengan ini, dalam semalam aku bisa menjadi orang baru. Namun, begitu kembali, dia malah tidak bisa tidur. Kesal, dia melempar bantalnya dengan keras. Dia memutuskan untuk melakukan senam radio. Namun, setelah satu gerakan, dia terkejut mendapati dirinya melakukan kesalahan. Padahal aku sudah melakukan senam ini selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa salah? Dia baru menyadari, gerakan itu adalah salah satu teknik tubuh yang dia pelajari dari mimpi. Pria ini, setiap kali membunuh monster dalam mimpinya, akan mendapatkan semua kemampuan dan pengetahuan monster itu. Namun, saat ini dia masih stres karena ujian yang gagal. Sejak 300 tahun yang lalu, ketika langit dan bumi mulai retak. Dari retakan itu muncul banyak binatang buas. Senjata modern menjadi tidak efektif. Namun, gen manusia mulai terbuka kuncinya. Ini menyebabkan banyak ahli bela diri muncul. Era bela diri pun dimulai. Standar untuk mengukur kekuatan seseorang adalah nilai energi dan kekuatan bertarung. Bahkan seorang pekerja biasa membutuhkan nilai energi minimal 0,8. Namun, nilai energi si tokoh utama hanya 0,7 yang sangat rendah. Dia juga menderita penyakit aneh. Setiap kali tidur, dia bermimpi dikejar zombie. Setiap kali dia berhasil kabur, nilai energinya berkurang 0,02. Ini membuatnya kurang tidur setiap hari. Dia selalu tertidur di kelas. Hari itu, saat kembali ke rumah, dia menemukan ayahnya penuh luka. Ayahnya tahu bahwa dibandingkan dengan putrinya yang memiliki nilai energi 0,9, bakat anak laki-lakinya sangat buruk. Namun, dia tetap membeli obat mahal untuk meningkatkan energi anaknya. Meski bekerja dengan tubuh penuh luka, dia selalu berkata, ini hanya luka kecil, tidak ada apa-apanya. Tokoh utama merasa sangat sedih. Dan kembali ke kamarnya, dia mulai melakukan senam radio ke-14 untuk meningkatkan energi. Senam ini didasarkan pada 24 gerakan bela diri, dirancang untuk pemula membangun dasar. Dia baru saja menyelesaikan 3 kali latihan, lalu tergeletak di lantai kehabisan napas. Namun, nilai energinya tidak meningkat. Saat dia memutuskan untuk terus berlatih, penglihatannya menjadi kabur. Ketika dia membuka matanya lagi, dia berada di padang mimpi buruknya. Dia mencoba mencubit dirinya sendiri untuk bangun. Namun, zombie yang kelaparan muncul di belakangnya. Zombie itu membuka mulut besar yang sudah berabad-abad tidak disikat. Pria itu ketakutan, terjatuh ke tanah. Zombie itu langsung melompat ke arahnya. Dengan mulut besar, dia mencoba menggigit pria itu. Namun, pria itu berhasil mengelak pada detik terakhir. Zombie itu akhirnya hanya menggigit tanah. Pria itu menendang zombie itu dengan keras. Dia mengambil batu di dekatnya, dan memukulkan batu itu ke kepala zombie, dengan usaha tanpa henti. Setelah memukul 81 kali, zombie itu akhirnya tak bergerak lagi. Tokoh utama mengira semuanya telah selesai dan hendak pergi. Namun, dari tubuh zombie muncul kabut hitam. Kabut itu meluncur deras. Dia memiliki ingatan zombie itu. Sebuah zombie lain tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun kali ini, tatapannya berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi takut menghadapi serangan zombie itu. Makhluk kecil seperti ini ingin menyerangku? Dengan cepat, kepala zombie itu terpisah dari tubuhnya. Tokoh utama terkejut sejenak, melihat kepala zombie yang jatuh. Dia takjub pada dirinya sendiri.
Sejak kapan aku jadi sehebat ini? Kabut hitam kembali masuk ke tubuhnya. Dia merasakan kekuatannya semakin besar. Ternyata, dengan membunuh zombie, dia tidak hanya mendapatkan ingatan mereka, tetapi juga kekuatan mereka. Pria itu sedang berlatih teknik pernapasan yang bisa menguasai dunia. Namun, detik berikutnya dia kehabisan energi dan terjatuh. Padahal, dia sudah makan porsi untuk 10 orang saat makan malam. Namun, tubuhnya tetap kekurangan energi. Dia menyadari bahwa makanan biasa tidak cukup untuknya lagi. Dia membutuhkan banyak suplemen, dan mendapatkan beasiswa adalah satu-satunya cara untuk membayar suplemen mahal itu. Dia memutuskan untuk menunjukkan sebagian kekuatannya. Keesokan harinya, dia bersama temannya, Xiao Pang, pergi ke gym. Mereka mengikuti kelas praktik. Otot tubuh tokoh utama yang menonjol segera menarik perhatian tangan jahil Xiao Pang. Namun, dia langsung memukul tangan Xiao Pang dan berkata, "Ini bukan untuk kau sentuh." Tidak bisa menyentuh dada temannya. Xiao Pang mengeluh. "Apakah kau ingin pamer pada gadis-gadis?" Dia tertawa kecil dan berkata, "Kenapa tidak?" Sesaat kemudian, semua orang berkumpul di sekitar guru praktik. Xiao Pang berbisik kepada tokoh utama. Sang guru adalah petarung tingkat 2 yang pernah melawan binatang buas. Namun, di mata tokoh utama, teknik pertarungan yang diajarkan guru itu terlalu sederhana. Setelah demonstrasi singkat, jauh dibandingkan dengan teknik canggih yang dia serap dari mimpi, guru memanggil Huang Mao untuk menjadi mitra latihan. Saat Huang Mao muncul, para gadis langsung terpikat. Xiao berkata akan memperbaikinya nanti. Huang Mao berpura-pura berterima kasih, tetapi dalam hati mengejek guru itu. Dia bahkan tidak sebanding dengan guru privatku. Lalu guru bertanya, siapa yang ingin bertarung dengan Huang Mao? Semua siswa mengalihkan pandangan mereka. Tidak ada yang berani menatap langsung. Xiao Pang mengeluh, naik hanya untuk dipukuli. "Apa kau gila?" Guru terlihat kecewa. Siswa-siswa ini seperti burung unta saat diminta bertarung. Namun, tatapan tajam dari seorang siswa menarik perhatian guru. Guru terkejut menemukan bakat seperti itu di kelasnya. Dia menunjuk pria itu untuk melawan Huang Mao. Xiao Pang khawatir temannya terluka, dan memintanya menyerah saja. Pria itu berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Huang Mao berdiri dengan santai, berlaga seperti master dunia lain. Guru mengumumkan pertandingan dimulai, dengan batas waktu 10 menit. Huang Mao berpura-pura bersikap baik, memperingatkan pria itu untuk berhati-hati, agar tidak patah tulang. Pria itu menjawab, "Terima kasih atas peringatannya." Namun, sebelum selesai bicara, sebuah pukulan besar tiba-tiba menyerangnya. Huang Mao menunjukkan senyum jahat. "Dasar pecundang, waktumu sudah habis." Semua orang terkejut melihat Huang Mao, yang jelas lebih kuat, masih mencoba serangan licik. Namun, serangan yang terlihat cepat di mata mereka terlihat sangat lambat di mata tokoh utama. Dengan sedikit bergerak, pukulan Huang Mao meleset. Dengan satu pukulan keras, wajah Huang Mao terlempar beberapa meter. Lantai bahkan retak di beberapa tempat. Guru segera berlari untuk memeriksa keadaan. Semua orang terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pria yang dikenal sebagai pecundang sekolah baru saja mengalahkan Huang Mao dengan satu pukulan. Orang ini, yang kemarin hanya melakukan senam radio, sekarang bisa menjatuhkan idola sekolah. Namun, guru tidak memarahinya, melainkan memintanya ke kantor. Sementara itu, semua orang masih heran, bertanya-tanya apakah dia menggunakan doping. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Huang Mao dengan satu pukulan? Namun, pria itu tidak peduli, melambaikan tangan kepada Xiao Pang dan mengikuti guru. Sesaat kemudian, dia tiba di kantor guru. Dia terkejut bahwa seorang petarung masih memiliki hobi menanam pohon. Lagi pula, setiap orang punya rahasia kecil, kan? Murid dengan nilai energi 0,8 seperti Lu Seng. Guru menekankan, jika ditemukan, konsekuensinya berat. Pria itu langsung meletakkan tangannya di atas alat itu. Angka 1,532 muncul, membuat guru berdiri terkejut. Nilai ini sudah mencapai standar petarung tingkat pertama. Guru bergumam, seorang petarung tingkat pertama di usia 18 tahun. Namun saat itu, pria itu sudah bersiap menguji kekuatan pada alat uji kekuatan. Dia ingin mengetes kekuatannya. Suara retakan keras membangunkan guru dari lamunannya. Kepala boneka dan pohon bonsai patah bersamaan. Jadi pohon bonsaiku rusak seperti ini? Pria itu tidak menyangka bahwa boneka itu begitu rapuh. Dia buru-buru meminta maaf. Guru juga terkejut, karena meskipun alat itu versi pelajar, seharusnya masih bisa menahan serangan petarung resmi. Namun, kepala boneka itu sekarang tertanam di dinding. Guru berpikir, kekuatan murid ini mungkin sudah melampaui petarung tingkat pertama. Pria itu telah bersiap untuk menerima hukuman. Namun guru hanya bertanya kapan tes terakhir dilakukan. Dia dengan jujur menjawab, setengah bulan yang lalu. Guru tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia bertanya apakah pria itu adalah pewaris keluarga besar, atau murid seorang master. Pria itu tersenyum canggung. Tentu saja tidak. Saya hanya anak dari keluarga biasa. Namun, kemajuan pesat ini adalah rahasianya.
Tidak boleh diberitahukan. Guru tampaknya memiliki dugaan. Dia ingat saat dia baru saja mencapai tingkat 2 dan memasuki medan perang. Binatang buas membuatnya menyadari bahwa manusia tidak mungkin mengalahkan monster. Saat dia diambang keputusasaan, seorang sosok luar biasa dengan mudah mengalahkan monster yang tidak bisa dikalahkan banyak orang. Saat itulah dia menyadari, satu-satunya cara melawan monster adalah dengan monster lain. Guru kini mengerti, dan berkata akan merekomendasikan pria itu masuk ke kelas unggulan sekolah. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan bimbingan dari guru terbaik. Namun, pria itu menolak tawaran tersebut. Guru merasa bingung, bertanya apakah dia memiliki kekhawatiran. Sekolah akan mendukung sepenuhnya. Karena guru berkata seperti itu, dia dengan tegas berkata, saya ingin mengajukan beasiswa bela diri. Dan saya ingin lebih banyak waktu luang. Guru memahami dan segera berkata, saya akan memberikan kartu hitam ini. Gunakan sesukamu. Kamu juga bisa mengatur jadwal sekolahmu sendiri. Saya juga akan berbicara dengan bagian akademik, agar jadwalmu tidak mengganggu pelatihanmu. Pria itu dengan gembira berkata, saya akan segera mulai latihan. Namun, begitu dia menutup pintu, guru itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Seorang petarung tingkat 2 di bawah usia 18 tahun, akan membuat akademi lain tercengang. Senjata rahasia ini harus disembunyikan.